Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Shalom, kembali jumpa dengan saya, Evangelis Yonatan Huangzi, dalam program Rema, Restoran Malam. Saudaraku sekalian, tentu Anda bertanya-tanya dengan saya, Rema, itu kan artinya firman Tuhan. Sama dengan Logos. Kenapa kok jadi restoran malam? Apa hubungannya? Saudaraku sekalian, acara Rema, restoran malam, itu satu renungan ringan. Kita tidak sedang belajar Alkitab, kita juga tidak sedang belajar mengesegesis bahasa Yunani, bahasa Ibrani, enggak ada sama sekali. Ini ngobrol-ngobrol santai saja untuk pemulihan jiwa kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus dipulihkan? Dan apa yang bisa memulihkan kita? Sehingga menjadi judul tema kita. Saudaraku sekalian, kita tahu sebagai manusia, kita hidup, kita ini bisa haus, bisa lapar, bisa capek, bisa kesal sama orang. Oleh sebab itu kita butuh minum, kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh tidur, butuh penghiburan. Itu tujuannya Pak, itu untuk pemulihan. Nah, Anda bayangin zaman dulu, kalau ada orang melakukan satu perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, itu nggak mungkin. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, jalan terus. Nggak ada berhentinya. Nggak ada istirahatnya. Nggak minum, nggak makan. Itu cerita komik baru ada itu. Kalau dalam dunia nyata, orang tidak mampu. Setiap hari kita butuh makan, minum, tidur, istirahat. Betul kan? Nah, zaman dulu kalau orang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia itu harus cari tempat di mana dia itu bisa mengasuh, kemudian memulihkan rasa lelahnya. Di sana dia bisa makan, bisa minum, bisa istirahat kan. Setelah pulih dia bisa jalan lagi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kan sebetulnya sama. Anda setiap hari makan, minum, istirahat, Anda tidur. Supaya pulih lagi kan, segar lagi kan. Kalau dalam hal tubuh kita, penyelesaiannya sudah benar itu. Tapi bagaimana kalau yang ternyata lelah, itu adalah jiwa Anda? Saya rasa itu bukan hal yang mudah. Karena saya melihat banyak orang tidak menyelesaikan masalah bagi jiwanya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang begitu hebat, orang mungkin itu kaya, milioner, orang mungkin begitu pinter, orang mungkin begitu berkuasa. Orang luar melihat dia ngiri. Tapi tiba-tiba dia menabrakkan mobilnya dengan kereta api. Tiba-tiba dia lompat dari lantai 20. Tiba-tiba dia makan racun. Pertanyaannya, kenapa dia memilih itu? Nah, disinilah saudaraku sekalian. Anda capek tubuh, itu penyelesaiannya mudah. Tapi kalau Anda punya problem dalam jiwa Anda, hanya Kristus yang bisa menyelesaikan. Kalau Anda punya luka di dalam hati Anda punya kekesalan, kebencian, kemarahan, itu hanya Kristus yang bisa menyelesaikan luka-luka dalam jiwa Anda. Oleh sebab itu, Tuhan pernah mengatakan, manusia hidup itu bukan hanya oleh roti, tapi butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang masuk ke dalam dia, itu yang akan menjadi kekuatan bagi dia. Karena ketika firman itu ada, berarti Kristus itu ada. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan seterusnya. Nah,
klausa ini bagi saya sangat menarik untuk diperhatikan. Ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, maka firman Kristus akan tinggal di dalam dia. Ini hal yang sangat sulit untuk dibayangkan oleh banyak orang. Itu dalam bahasa Yunani, namanya itu perichoresis kira-kira. Saling mendiami. Jadi pada saat yang sama kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Itu sama seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini konsep yang sulit bagi kekristenan. Apalagi bagi orang luar. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana caranya saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa memperoleh firman-Nya? Nah, kata rema, beberapa hari yang lalu ada yang tanya dengan saya, apa sih bedanya rema dengan logos? Bukankah dua-duanya itu artinya adalah firman? Betul. Logos dengan firman itu sama. Dua kata ini bisa diganti secara bertukar-tukaran. Di dalam Alkitab dua-duanya dipakai. Jadi kita tidak bisa mengartikan salah satunya saja. Tapi dua-duanya ini mempunyai satu perbedaan. Dan itu bisa dilihat di dalam strukturnya. Sayang, acara kita ini bukan acara Bible Study. Jadi saya tidak mengupas secara biblika. Karena ini jadi obrolan ringan saja. Dan saya yakin yang mendengarkan ini adalah orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Ini menjadi makanan ringan untuk kita sebelum tidur. Kalau Anda mengimaninya, Anda akan tahu nanti. Saudaraku sekalian, logos itu saya gambarkan sebagai lautan yang penuh dengan air. Firman Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kita nggak butuh semuanya. Kita butuh itu hanya sebagian saja untuk hidup kita. Tidak ada tempat untuk kita untuk menampung semua firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada kita, hidup dalam diri kita, nah itulah yang namanya rema. Logos itu adalah lautannya. Nah, semangkuk air yang diberikan kepada kita, yang kita teguk, kita minum, menjadi milik kita, itulah rema. Bisa dipahami perbedaannya ya? Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, untuk memahami ini kita coba ingat perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, dia mengatakan begini. Jadi, iman itu timbul karena pendengaran, pendengaran firman Kristus. Nah, kata pendengaran ini itu menggunakan kata akoi. Akoi itu akar katanya dari kata akuo. Akuo itu saya sedang mendengar. Nah, ada hubungan dengan pendengaran. Oleh sebab itu di dalam kitab Roma, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan pendengaran. Nah, sebetulnya pengertian kata pendengaran tadi itu di belakangnya masih ada sesuatu yang unik. Apa? Itu bukan pendengaran sekedar pendengaran. Tapi ada sesuatu di mana kita tuh harus merespon. Kata akoi itu saya gambarkan seperti ini. Misalnya, Anda ada di satu kantor, Anda sedang sendirian, kemudian tiba-tiba ada seorang security atau satpam, kemudian ketuk pintu dan dia memberitahukan kepada Anda, lapor. Ada apa? Pak, ada presiden datang. Sekarang lagi nunggu di ruang tamu. Nah, kalau Anda misalnya menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Anda punya pilihan untuk mengabaikan, atau Anda suruh orang lain menemui, atau Anda sendiri sekarang tinggalkan semuanya, kemudian Anda jumpai Pak Presiden. Nah, jadi Anda merespon itu karena Anda mempunyai satu pendengaran. Nah, pendengaran itu adalah berupa semacam laporan. Saya senang itu kalau Anda membaca dalam kamus, ya, itu akoi itu memang ada hubungannya dengan laporan.
Nah, laporan ini di dalam Roma 10 ayat 17, itu artinya apa? Ketika Anda didatangi oleh firman, maka Anda punya pilihan untuk mengabaikannya atau Anda menerimanya. Nah, ketika Anda mau menerimanya, itu bisa Anda gambarkan seperti yang terjadi di dalam Wahyu 3 ayat 20. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakan ya, Anda baca di sana, kira-kira begini bunyinya. Lihatlah, aku telah berdiri di depan pintu. Ngapain? Dan sedang mengetuk. Jadi Tuhan Yesus setelah berdiri, sekarang sedang mengetuk. Kemudian dikatakan lagi, barang siapa ada yang mendengar dan membukakan pintu, maka aku akan masuk makan bersama-sama dengan dia, dan dia makan bersama-sama dengan aku. Nah, perhatikan di sini. Setiap firman Tuhan itu disampaikan, itu sama seperti Kristus yang sedang berdiri mengetuk pintu hatimu. Saya jadi teringat dengan lukisan daripada Holman Hunt. Anda cari di internet nanti. Tulis Holman Hunt. Nah, dia itu pernah melukiskan ayat yang barusan saya katakan tadi. Wahyu 3 ayat 20. Dia melukis satu lukisan Tuhan Yesus di depan pintu, kemudian dia mengetuk. Dan di situ ada yang unik. Uniknya apa? Uniknya adalah ketika dia membuat lukisan ini, kemudian dia panggil teman-temannya semua, kemudian dia bertanya kepada sesama teman artis. Tua muda diundang, bahkan mahasiswa diundang. Kemudian dia tanya, saya ini sudah buat lukisan. Sekarang coba kamu cek apa yang salah, apa yang kurang dari lukisan saya. Dan orang tidak ada yang menemukan. Semua bilang, lukisanmu sudah terlalu bagus, nggak ada yang salah. Tapi dia tidak puas, dia bilang, coba periksa sekali lagi. Dengan muka tidak senang, dia minta, tolonglah, kamu cari sesuatu yang janggal. Tidak ada yang bisa menemukan, sampai akhirnya ada satu anak muda. Nah, anak muda ini langsung dia bilang, Pak Holman, saya menemukan. Wah, senang tuh si Holman itu. Tiba-tiba dia tersenyum. Nah, waktu dia tersenyum, dia tanya, apa yang kamu temukan? Kemudian dia bilang, saya menemukan pintu yang kamu lukis tidak ada gagangnya. Wah, dia senang. Langsung dia buka Alkitab, dia bilang, itu saya sengaja. Pintu hatimu hanya bisa dibuka dari dalam. Bahkan Kristus kalau datang sekalipun, kalau kamu tidak bukakan pintu hatimu, maka Kristus tidak akan masuk. Oleh sebab itu, setiap ada pemberitaan firman disampaikan, Anda harus siap mendengar, kemudian Anda buka pintu. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, ya, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau Kristus tidak ketuk hati kita, kita tidak akan dengar, kita tidak bisa merespon. Tapi celakanya kalau ketika Kristus sudah datang, firman sudah disampaikan, dan Kristus sudah mengetuk, dan kita mendengar, dan kita tidak mau membukakan pintu. Sehingga Tuhan Yesus tidak pernah masuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu hanya bisa terjadi kalau kita terpeka terhadap suara Tuhan. Anda tidak punya kekuatan dalam hidup ini. Kita sakit gigi aja kita nggak bisa apa-apa. Rasanya dunia ini mau meledak. Ya, yang sakit cuma satu gigi. Betul kan? Kita tidak berkuasa atas hidup kita. Suatu hari ketika kematian mau datang, kita baru sadar, kita tidak mampu apa-apa. Bahkan hidup kita sendiri pun tidak bisa kita pertahankan. Apa yang mau kita sombongkan? Oleh sebab itu, ketika jiwa kita terluka, kita tuh butuh dipulihkan. Anda mungkin punya masalah dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, orang tuamu, dengan saudara-saudaramu. Kalau Anda di perusahaan mungkin dengan karyawanmu, dengan sesama teman kerja. Kalau Anda di pelayanan, mungkin dengan sesama teman-teman pelayanan atau dengan jemaat atau dengan pendetamu. Nah, kalau Anda punya masalah, itu tidak akan selesai dengan sendirinya. Dan Anda juga tidak bisa menyelesaikan itu dengan
lari ke tempat lain. Misalnya, Anda punya luka di dalam jiwa Anda dengan seseorang. Anda butuh Kristus. Anda tidak bisa Anda lempar, kemudian Anda nonton film, kemudian Anda nyetel musik, atau Anda bawa jalan-jalan, atau Anda pergi bawa makan-makan, atau dibawa tidur. Itu tidak akan hilang. Yang bisa menyelesaikan semua masalah jiwa kita hanya Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita menyambut firman Tuhan, itu bukan cuma kita tuh beriman kepada Dia, melainkan kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, ketika kita sebagai orang percaya memiliki firman itu, Anda sadar atau tidak sadar, firman yang ada dalam hidup kita, itu yang akan menjadikan kekuatan dalam hidup kita. Setiap Anda menghadapi segala masalah, itu akan memulihkan jiwa kita. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Anda punya kebencian kepada seseorang, hanya Kristus yang bisa mengobatinya. Kalau Anda punya dendam, Anda punya iri hati, Anda punya sakit hati, Anda punya kekecewaan, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Dan Dia sedang mengetuk di depan pintu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana firman itu bisa masuk ke dalam tempat kita? Dalam ilustrasi tadi, ya, saya katakan, kalau Anda tidak merespon, segala sesuatu tidak akan menjadi milik Anda. Contohnya, kalau misalkan saya memberikan sebuah surat. Surat yang saya tulis sebelum sampai ke tangan Anda menerimanya, itu surat itu menjadi milik saya. Betul kan? Sampai suatu hari nanti surat ini saya kirimkan, kemudian Anda terima, dan Anda mengucap syukur, ada surat buat saya. Kemudian Anda baca, Anda simpan, surat itu menjadi milik Anda. Tapi ketika surat itu sampai, kemudian Anda bilang sama tukang posnya, Anda bilang, Pak, bawa balik lagi, kirim pulang ke sana, saya tidak mau terima suratnya. Maka Anda tidak punya. Nah, kira-kira firman Tuhan itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan mengutus utusannya, menyampaikan firman Tuhan kepada Anda punya pilihan dua. Anda mau tolak, Anda abaikan. Maka firman itu akan kembali. Anda tidak mempunyai firman. Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup itu bukan hanya oleh roti, tapi butuh firman. Oleh sebab itu Tuhan kirim firman, kirim anaknya kepada kita. Dan sekarang Tuhan selalu memberikan firman kepada kita. Nah, firman ini bagi sebagian besar orang, dianggap itu cuma sekedar berita, kayak kita tuh dapat lelucon-lelucon, kemudian dapat cerita-cerita, ya sekedar pengetahuan saja. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu bukan pengetahuan. Firman Tuhan itu adalah satu kekuatan yang misterius, misterion, yang Anda tidak bisa bayangkan, Anda tidak bisa melihatnya. Tapi ketika itu hadir dalam hidup Anda, dia akan mengubahkan banyak hal, akan menguatkan Anda, akan membuat Anda yang tidak mampu menjadi mampu, membuat Anda yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, itu yang sudah saya alami. Oleh sebab itu saya sekarang bisa berkata kepada Anda, saya bisa mengajak Anda, mari kita nikmati. Hari ini Tuhan itu begitu baik kepada kita. Dia masih mau berbicara kepada kita. Tapi ada satu saat nanti harinya di mana Tuhan tidak akan berkata-kata lagi kepada kita. Saat itu baru orang itu akan mencari di mana firman Tuhan itu. Karena tanpa firman Tuhan tidak ada hidup dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada pemulihan. Nah, kiranya Rema hari ini, ya, restoran malam kita hari ini, sudah memberikan satu makanan yang menyegarkan bagi kita. Bagi Anda yang punya masalah, yang belum selesai, Anda bisa kontak saya. Saya dengan teman-teman saya, tim Biblikos, akan berdoa, membantu Anda dengan konseling, memberikan jawaban-jawaban. Karena hidup kita sebagai orang Kristen adalah saling menguatkan. Anda tidak perlu malu, tidak perlu ragu, silakan kontak kami supaya kami bisa melayani Anda dengan baik. Kita cukupkan untuk hari ini. Kiranya ini menjadi berkat sebelum Anda tidur.
Dan Anda boleh tidur dengan tersenyum karena jiwa Anda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan Anda sudah dipulihkan. Sebelum Anda tidur, Anda berdoa. Terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Besok Anda akan bangun, menikmati hidupmu jauh lebih indah. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu kalau pada malam hari ini kami boleh menikmati hidangan yang lezat untuk kami Tuhan. Yang boleh memulihkan kembali jiwa kami Tuhan. Jiwa kami yang lelah, jiwa kami yang sakit Tuhan, jiwa kami yang kecewa. Kiranya Tuhan, Kau sembuhkan kami, Kau pimpin kami selanjutnya Tuhan, untuk hidup dalam Kau. Biarlah Tuhan kami hidup dalam Engkau, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami semua Tuhan boleh bersuka cita karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.